Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 terbitan CV Media Tama. Buku ini berbasis riset yang mendorong kalian menjadi generasi maju dan berkualitas. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya terlebih dahulu. Sudah siap anak-anak? Siap. Anak-anak, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan berdiri tegak dan sikap sempurna. Mari kita tunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke.
Lagu ini juga menjadi lagu yang diharapkan mampu menambah rasa cinta tanah airmu. Mari kita menyanyi dengan penuh semangat. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Silahkan duduk kembali. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada bab 1 ini, selain apersepsi, ada pula peta konsep, uraian materi, dan kegiatan berbasis riset. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita simak video berikut. Giat kerja bakti masal ini melibatkan 10 RW di lingkungan Kelurahan Tegal Besar, Jember, yang juga menandatangani komitmen bersama untuk menjaga kebersihan di wilayah tersebut. Bersinergi dengan berbagai pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta menumbuhkan giat gotong royong antar warga Tegal Besar. Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, kerja bakti ini juga sebagai ajang silaturahmi antar warga. Sementara itu, Camat Kaliwates, Gatot Triyono, mengapresiasi kegiatan warga ini dan berharap dengan antusiasme warga, agenda bersih-bersih massal bisa digelar secara kontinu ke depannya. Acara yang digelar Minggu pagi tersebut dimulai dengan apel bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu dilanjutkan penandatanganan komitmen bersama menjaga kebersihan. Kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti membersihkan sisi kanan kiri Jalan Muhammad Yamin, dan kemudian ditutup dengan penanaman bunga di sepanjang jalan. Setelah melihat tayangan video tadi, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Ayo, silahkan berpendapat. Saya, Pak. Di dalam video tadi ada kegiatan gotong royong. Gotong royong merupakan bagian dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia, Pak. Ya, bagus. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Pak. Ada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam video tadi, Pak, yaitu nilai persatuan dan kesatuan dalam bentuk kegiatan gotong royong. Nilai persatuan dan kesatuan merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Bagus. Adakah lagi yang ingin berpendapat? Video tadi mengajarkan kita untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Video tadi juga menggambarkan bahwa dengan gotong royong, kita dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, bagus sekali jawaban kalian semua. Pada tayangan video tadi, kita melihat nilai persatuan dan kesatuan sekaligus nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Coba kalian cermati isi apersepsi pada halaman pertama. Di kelas 7, kamu telah mempelajari proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena para perumus dasar negara berhasil merumuskan dasar negara Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila menjadi dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa. Maksudnya adalah sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas kehidupan warga negara dalam segala bidang. Coba perhatikan kembali gambar 1.1 pada gambar tersebut.
kamu dapat melihat salah satu pelaksanaan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu budaya gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Pada awal pertemuan ini, kamu akan belajar tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pelajarilah dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa biasakan berdoa sebelum berkegiatan. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menjabarkan peta konsep dalam bab 1 ini. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara, meliputi pengertian Pancasila dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, meliputi makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar Pancasila sebagai dasar negara. Coba simak tayangan video berikut. Nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, gemar membantu sesama. Nilai persatuan Indonesia. Contohnya, cinta budaya Indonesia dan berjiwa nasionalisme. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, musyawarah. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, gemar menabung, menghargai hasil karya orang lain, dan berbuat adil. Setelah menyimak tayangan video tadi, siapa di antara kalian yang ingin berpendapat atau menjelaskan makna dari video tadi? Saya, Pak. Iya, silahkan. Video tadi tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, hingga nilai keadilan. Semua itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dasar negara Indonesia. Iya, benar. Semua itu adalah nilai-nilai dari kelima Pancasila, dasar negara Indonesia. Semua nilai-nilai Pancasila dalam tayangan video tadi sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kalian tidak hanya harus hafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, Bapak akan bertanya, apakah kalian hafal kelima sila Pancasila? Iya. Bagus. Apakah kalian juga sudah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Bagus. Hampir setiap upacara bendera, kita selalu membaca rumusan kelima sila Pancasila. Kelima sila tersebut dibaca secara bersama-sama dengan suara lantang dan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa semangat tersebut menjadi wujud nyata rasa syukurmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Ya, atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat menjadi bagian dari bangsa Indonesia, bangsa yang berideologi Pancasila. Oleh karena itu, bersikaplah tertib dan hikmat saat upacara bendera.
Setuju anak-anak? Iya. Anak-anak, hari ini kita akan menyelesaikan kegiatan 1.1. Sebelumnya, Bapak akan membacakan tujuan kegiatan ini. Tujuan kegiatan 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Pancasila dengan tepat. 2. Peserta didik dapat mempraktikkan salah satu perilaku yang sesuai dengan konsep pengertian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik dapat mengamati, meniru dan memodifikasi sebuah produk yang sesuai dengan konsep pengertian Pancasila dalam kehidupan. 4. Peserta didik dapat menciptakan produk baru yang menerapkan konsep pengertian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo bentuk kelompok riset dahulu. Lakukan pembagian kelompok dengan mengambil kartu yang bertuliskan nama pahlawan. Kalau sudah, berkelompoklah sesuai dengan nama pahlawan yang sama. Apakah semua sudah berkelompok sesuai dengan nama tokoh pahlawan? Sudah. Dalam kegiatan ini, kita akan belajar menjelaskan pengertian Pancasila dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada goal kegiatan yang dapat kalian praktikkan di lingkungan sekitar. Ayo sekarang semua melihat tayangan video berikut. Menyimak tayangan video tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silahkan. Video tadi tentang sejarah lahirnya Pancasila, mulai dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa kebangkitan nasional sampai lahirnya Pancasila, Pak. Bagus, adakah yang lainnya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Dalam video tadi, saya melihat semangat nasionalisme para pahlawan dalam mewujudkan kemerdekaan. Ada pula proses sejarah lahirnya Pancasila, Pak. Bagus sekali. Ayo, satu lagi yang mau berpendapat, silahkan. Saya, Pak. Iya, silahkan. Menurut saya, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena bangsa kita berhasil mewujudkan kemerdekaan dan merumuskan dasar negara.
kita juga harus menghargai jasa-jasa para pendiri bangsa. Bagus sekali pendapat kalian semua. Benar, kita harus bersyukur sekaligus menghargai jasa para pendiri bangsa, karena tanpa perjuangan mereka, kita tidak dapat hidup merdeka seperti saat ini. Setuju anak-anak? Iya. Selain riset dari tayangan video tadi, kalian juga dapat melakukan riset melalui kutipan artikel di dalam kegiatan 1.1. Silahkan salah satu siswa membaca dan yang lain menyimak. Pengertian Pancasila menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa negara Indonesia yang secara turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya sebuah falsafah negara, namun lebih luas, yaitu sebagai falsafah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. Pancasila merupakan gabungan dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, alas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang baik dan penting. Terima kasih. Sekarang mulailah berdiskusi dengan teman sekelompokmu tentang beberapa hal yang ada di dalam lembar kegiatan tersebut. Mulai dari sejarah lahirnya Pancasila, sumber nilai-nilai Pancasila, dan apakah semua nilai-nilai Pancasila itu mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia. Ayo, silahkan berpendapat dalam diskusi ya. Jangan lupa tulis hasil diskusinya di dalam tabel. Lalu, tunjukkan nilai-nilai Pancasila yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dalam bentuk perilaku. Setelah selesai diskusi, nanti Bapak ingin meminta beberapa kelompok memaparkan hasil diskusinya sebelum Bapak memutarkan goal dalam kegiatan ini. Apakah kalian sudah siap menyampaikan kesimpulan hasil diskusi? Siap. Baiklah, Bapak akan meminta 2 kelompok menyampaikan hasil diskusi. Silahkan kelompok yang lain menyimak ya. Nanti guru pendamping akan meminta hasil diskusi setiap kelompok untuk dievaluasi. Sudah siap anak-anak? Siap. Kelompok pertama yang akan menyampaikan kesimpulan hasil diskusi, kelompok Muhammad Hatta. Silahkan. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Hatta. Kami akan menyampaikan hasil diskusi. Pancasila lahir dari nilai-nilai Pancasila yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah Pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila secara sah menjadi dasar negara bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Misalnya, nilai ketuhanan, contohnya kita saling bertoleransi antar umat beragama. Nilai kemanusiaan, contohnya kita saling membantu korban bencana alam tanpa membeda-bedakan, serta contoh-contoh yang lainnya. Untuk menunjukkan bahwa kami telah mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kami akan membuat pin atau bros dari barang bekas penanda bahwa kami sudah mengamalkan nilai Pancasila, Pak. Nantinya, pin atau bros itu bergambar lambang-lambang Pancasila dan dapat menjadi ide usaha baru karena dapat diperjualbelikan. Sekian. Apa yang sudah disampaikan oleh temanmu tadi sudah menggambarkan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga berhasil menyampaikan gagasan tentang hasil akhir kegiatan ini. Selanjutnya, kelompok AA Maramis, silahkan membaca hasil diskusi.
Perkenalkan, kami dari kelompok AA Maramis. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dalam buku Memahami Pancasila 2019 karya Faiz Yonas Boa dan kawan-kawan. Istilah Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit sekitar abad 14 yang tertuang pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365 dan Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca, sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Sehingga Pancasila memiliki arti 5 dasar, 5 asas, atau 5 prinsip. Istilah Pancasila lahir saat Insinyur Soekarno merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, budaya gotong royong dan musyawarah mufakat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi, kami berencana untuk bekerja sama membuat liputan khusus seperti wartawan tentang pengamalan nilai Pancasila di lingkungan kami. Kami akan mengunggahnya ke media sosial atau mengirimkan hasil liputan jurnalistik ke penerbit media massa untuk dicetak. Selain itu, kami juga akan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hasil analisis kegiatan yang tadi disampaikan kelompok AA Maramis sudah tepat. Ada uraian hasil riset yang memaparkan sejarah singkat Pancasila dan nilai-nilai Pancasila yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, juga ada penyampaian hasil akhir dari kegiatan ini, yaitu membuat liputan khusus. Sekarang, Bapak akan menayangkan video contoh hasil produk dari kegiatan ini. Kamu dapat bekerja sama bersama teman-temanmu untuk membuat buku saku sederhana. Sederhana. Tayangan video tadi adalah salah satu contoh hasil karya atau produk dari kegiatan ini yang dapat kalian tiru dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba simak capaian dari kegiatan 1.1 berikut ini. Pada kegiatan 1.1 ini, kamu dapat menerapkan konsep pengertian Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan melakukan beberapa hal berikut ini. A.
bekerja sama dengan teman untuk membuat buku saku yang berisi hasil diskusi dan informasi singkat tentang sejarah dan pengertian Pancasila. Buku saku ini dapat menjadi ide usaha baru di lingkungan sekitarmu. B. Mengamati dan memodifikasi cenderamata khas daerah sebagai wujud cinta tanah air. Misalnya memodifikasi makanan tradisional, memodifikasi gantungan kunci dari bambu dengan bertuliskan nilai-nilai Pancasila. C. Bekerja sama membuat liputan contoh toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitar yang dapat diunggah atau diupload di media sosial. D. Selain beberapa produk di atas, kamu juga dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi produk lain yang sesuai kondisi daerahmu. Manfaatkan potensi daerahmu untuk membuat produk ini. Selain itu, kalian juga dapat mengembangkan ide dengan membuat produk lainnya. Coba perhatikan tayangan video berikut. Kami akan menunjukkan cara membuat scrapbook. Beri hadiah ke orang terdekat tentunya sangat penting, bukan? Betul. Sekarang sudah ada banyak jenis hadiah yang dapat kita berikan, mulai dari barang favorit dan semacamnya. Namun, memberi hadiah buatan kita sendiri akan terasa lebih istimewa. Karena itu, hari ini kita akan menunjukkan cara membuat scrapbook yang dapat dijadikan sebagai hadiah yang dapat diberikan kepada teman terdekat yang dibuat oleh diri sendiri. Dengan menonton video ini, Anda bisa mengetahui cara membuat scrapbook dengan mudah dan hemat. Alat dan bahan yang diperlukan adalah cardboard, cat, stik es krim, kertas hias, post-it, lem tembak, kuas, cutter, dan gunting.
Kamu juga dapat membuat produk lain yang merupakan penerapan dari pengertian Pancasila. Misalnya membuat scrapbook yang berisi informasi berkaitan dengan Pancasila dan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan kegiatan 1.1. Bagaimana pendapatmu setelah menyelesaikan kegiatan tadi? Saya, Pak. Iya, silakan. Kegiatan tadi menarik, Pak, karena saya dapat menyalurkan ide untuk membuat suatu produk yang menunjukkan bahwa saya juga telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Iya, silahkan. Saya makin yakin bahwa dengan mempelajari sejarah dan pengertian Pancasila, saya dapat mengembangkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, seperti kerjasama dan gotong royong, Pak. Benar-benar kalian anak-anak yang hebat. Ayo terus pupuk semangat belajar kalian ya. Iya. Nah, untuk itu, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang pengertian Pancasila. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, di mana hal ini terjadi pada zaman Majapahit abad ke-14. Perlu ditegaskan lagi, berdasarkan pendapatnya Muhammad Yamin, bahwa kata Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. Panca yang berarti 5 dan sila berarti batu sendi, alas, prinsip atau dasar. Istilah Pancasila kemudian digunakan oleh Insinyur Soekarno sebagai nama untuk rumusan dasar negara yang disampaikannya dalam sidang BPUPKI. Berdasarkan uraian di atas, ada 3 pengertian tentang Pancasila, yaitu 1 pengertian secara historis, 2 pengertian secara etimologis, dan 3 pengertian secara yuridis. Anak-anak, pengertian Pancasila yang pertama adalah pengertian Pancasila secara historis. Artinya, pengertian Pancasila yang ditinjau dari sisi sejarah. Di kelas 7, kalian telah belajar sejarah perumusan Pancasila. Kalian tentu masih ingat sejarah tersebut, bukan? Iya. Bagus. Pancasila sebagai dasar negara pertama kali dibahas dalam sidang BPUPKI yang pertama dan berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, ada 3 tokoh yang merumuskan rancangan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Adakah yang masih ingat tanggal berapa saja dan siapa tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara dalam sidang tersebut? Saya, Pak. Iya, silahkan. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Benar sekali, masing-masing tokoh menyampaikan usulan dasar negara. Pada akhir sidang BPUPKI atau tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila. Berdasarkan peraturan Presiden Perpres nomor 24 tahun 2016, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Peringatan lahirnya Pancasila akan menjadikanmu semakin bersyukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ternyata sidang pertama ini belum tuntas, karena masalah calon dasar negara masih menjadi perdebatan. Akhirnya dibentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan calon dasar negara.
Adakah yang tahu apa nama panitia yang berjumlah 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno? Saya, Pak. Iya, silahkan. Panitia kecil itu bernama Panitia 9. Panitia 9 bertugas merumuskan calon dasar negara. Jawaban yang tepat. Lalu, kapan Panitia 9 melakukan sidang dan apa hasilnya? Saya, Pak. Iya, silahkan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan sidang untuk membahas hasil sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bagus. Tepat sekali jawabanmu. Sidang BPUPKI yang pertama belum menemukan kesepakatan tentang calon rumusan dasar negara. Setelah sidang pertama tersebut, dibentuklah panitia kecil untuk menindaklanjuti sidang pertama. Panitia kecil itu adalah Panitia 9. Akhirnya Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ketika disahkan, Piagam Jakarta saat itu mendapat sambutan hangat. Naskah inilah yang kemudian juga dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pak, saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Setelah Piagam Jakarta disahkan, bagaimanakah dengan rumusan dasar negara kita Pancasila, Pak? Bagus sekali pertanyaanmu. Berarti kalian menyimak penjelasan Bapak dengan baik. Pada Piagam Jakarta tercantum rumusan dasar negara. Namun, ada beberapa anggota sidang, terutama anggota yang berasal dari wilayah timur, yang kurang sepakat dengan isi rumusan kalimat di dalam Piagam Jakarta. Kalimat itu berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Untuk menghindari perpecahan, Dr. Andes Muhammad Hatta bersama beberapa tokoh bangsa bermusyawarah. Mereka sepakat menghapus 7 kata di dalam kalimat tersebut, sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini belum sah menjadi dasar negara kita. Baru sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan dasar negara kita disahkan melalui sidang PPKI. Coba salah satu siswa membacakan hasil sidang PPKI tersebut. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Semenjak PPKI menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, maka sejak saat itu Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari sejarah yang telah Bapak paparkan tadi, nilai positif apa yang dapat kalian teladani? Saya, Pak. Ya, silahkan. Berdasarkan paparan sejarah perumusan dasar negara tadi, saya dapat meneladani semangat para tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara. Saya dapat menghargai perbedaan pendapat dan bersikap toleran terhadap orang lain. Saya juga harus dapat menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah mufakat. Bagus sekali jawabanmu. Sebagai generasi muda, kita harus mampu meneladani sikap-sikap positif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kalian telah belajar pengertian Pancasila secara historis atau sejarah. Sekarang,
kita akan melanjutkan belajar tentang pengertian Pancasila secara etimologis dan yuridis. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila disimbolkan dengan burung Garuda. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas, dan dasar. Sila artinya peraturan tingkah laku yang baik. Untuk lebih jelasnya, coba simak dahulu tayangan video berikut. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang artinya adalah berbatu sandi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Setelah menyimak video tadi, apakah ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Saya, Pak. Ya, silahkan. Dari video tadi, saya berpendapat bahwa beberapa istilah yang kita gunakan saat ini banyak dipengaruhi oleh budaya India atau dalam hal ini bahasa Sanskerta ya, Pak? Iya, benar. Tapi tidak semuanya. Ada pula yang dipengaruhi oleh budaya Arab dan Cina. Kalian tentu masih ingat bukan sejarah peradaban bangsa Indonesia? Bangsa kita pernah berinteraksi dengan berbagai orang dari belahan dunia, termasuk dari bangsa India yang membawa bahasa Sanskerta. Silahkan beberapa siswa membaca pengertian Pancasila secara etimologis secara bergantian. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari istilah Pancasila yang secara harfiah memiliki arti dasar yang memiliki 5 unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Buddha di India. Dalam ajaran Buddha, terdapat ajaran moral untuk mencapai nirwana dengan melalui samadhi, dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yang berbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Pancasila menurut Buddha merupakan 5 aturan atau 5 moral principle yang harus ditaati, meliputi larangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta, dan larangan minum minuman keras. Dengan demikian, melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha, kebudayaan India masuk ke Indonesia. Jadi, ajaran Pancasila masuk ke pustakaan Jawa terutama zaman Majapahit, yaitu dalam buku syair pujian Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca yang disebutkan sebagai raja yang menjalankan dengan setia kelima pantangan tersebut. Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam tersebar, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha masih dikenal masyarakat Jawa. Setelah menyimak uraian tentang pengertian Pancasila secara etimologis atau secara segi bahasa, selanjutnya pengertian Pancasila secara yuridis. Berdasarkan pengertian yuridis atau hukum, Pancasila disahkan menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan hasil keputusan sidang PPKI. Kalian tentu masih ingat penjelasan Bapak sebelumnya tentang sejarah disahkannya dasar negara tersebut, bukan? Iya. Bagus. Dasar negara dari negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ingatkah kamu bagaimana isi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Coba salah satu siswa membacakannya dengan jelas. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Dari isi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tadi dapat dipahami sebagai harapan bangsa Indonesia, di mana di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut juga memuat pengertian Pancasila secara yuridis. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham anak-anak? Sudah. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami materi yang disampaikan hari ini? Sudah. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, Bapak akan meminta kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Siap-siap ya? Siap. Bagaimanakah pengertian Pancasila secara yuridis? Saya, Pak. Iya, silahkan. Secara yuridis, Pancasila sah menjadi dasar negara kita berdasarkan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila tercantum jelas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagus. Sekarang apa konsekuensi dari hasil sidang PPKI tahun 1945 terkait dengan rumusan Pancasila? Konsekuensinya, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Benar. Sekarang, bagaimana sikap kalian setelah memahami materi ini, anak-anak? Ayo, silahkan berpendapat. Setelah memahami materi ini, saya makin menghargai jasa-jasa para pendiri bangsa yang telah merumuskan dasar negara, Pak. Untuk itu, saya akan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Terima kasih anak-anak sudah menjawab semua pertanyaan tadi dengan baik. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ada 3 pengertian Pancasila yang kita pelajari hari ini, yaitu pengertian historis, etimologis, dan yuridis atau hukum. Dengan mempelajari sejarah dan pengertian Pancasila hari ini, semoga kalian menjadi individu-individu yang makin menghargai keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setuju? Iya. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini memberi banyak manfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan lancar. Ayo ketua kelas silahkan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.